Halo sahabat frekuensi, selamat datang kembali di podcast Balmond Manado, Be Fresh, Balmond Manado bercerita frekuensi radio. Nah, saat ini kita masuk pada episode ke-13. Kita akan membahas tentang Sulawesi Utara tertib frekuensi radio. Kali ini kita akan membahas bersama-sama dengan Bapak Lukas Keisarwom selaku Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi. Apa kabar Pak Lukas? Puji Tuhan, baik. Oke, terima kasih. Dan bersama juga dengan Pak Saidul Amri Rasak selaku Ketua Tim Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi. Apa kabar Pak Idul? Alhamdulillah baik, tetap semangat Bu. Semangat. Nah, saat ini kita akan berbincang seperti saya di pengantar tadi, Sulawesi Utara tertib frekuensi radio. Bisakah Pak Lukas jelaskan apa tugas dan fungsi Balmond Manado di Sulawesi Utara? Baik, Balai Monitor Frekuensi Radio adalah salah satu PT dari Dirjen SDPPI yang berfungsi melakukan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Oke, berarti seperti tadi bagian Sulawesi Utara tertib itu adalah bagian dalam sebagai bentuk pengawasan ya Pak, frekuensi radio di Sulawesi Utara. Nah, apa yang mendasari sehingga adanya kegiatan ini di mana dengan tema Sulawesi Utara tertib frekuensi radio? Di dalam kegiatan tupoksi kami masih banyak menemukan di setiap pengguna frekuensi radio belum memiliki izin stasiun radio atau belum memahami bagaimana memiliki izin stasiun radio, sehingga pengguna frekuensi radio itu sendiri selalu tertib kalau sudah memiliki atau mengetahui bahwa saya menggunakan frekuensi ini tidak serta-merta menggunakan, tetapi harus berdasarkan izin pemerintah. Berarti dikatakan dia tidak tertib jika dia menggunakan frekuensi radio tanpa izinnya, Pak? Iya. Oke, itulah yang menjadi dasar kenapa untuk saat ini dilaksanakan Sulawesi Utara tertib frekuensi radio. Iya. Oke. Nah, menurut Pak Idul, seperti penjelasan Pak Lukas tadi, nah selanjutnya bagaimana tahapan-tahapan atau persiapan dilakukan demi menyukseskan kegiatan ini Sulawesi Utara tertib frekuensi? Jadi Sulawesi Utara tertib frekuensi ini adalah rangkaian kegiatan Bu. Oke. Perlu dijelaskan lagi bahwa rangkaian kegiatan, jadi ada beberapa kegiatan yang menjadi fokus demi terciptanya penggunaan frekuensi yang teratur dan tertib. Jadi ada beberapa rangkaian kegiatan. Yang pertama mungkin itu yang jadi fokus kegiatan sosialisasi, sosialisasi sekaligus pencanangannya gerakan ini, gerakan Sulawesi Utara tertib frekuensi, yang akan diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Hotel Novotel. Kemudian ada juga kegiatan talk show. Talk show ini rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2023. Tentunya merupakan salah satu sarana bagi kami untuk memberikan sharing informasi. Kemudian ada juga kegiatan ini sendiri, kegiatan podcast yang ke-13 ini tentunya merupakan suatu rangkaian juga untuk mensukseskan pelaksanaan tertib Sulawesi Utara tertib frekuensi. Kemudian dalam waktu dekat di tanggal 22 sampai 26 kami akan melaksanakan kegiatan penertiban spektrum frekuensi radio dan alat telekomunikasi
Dan yang terakhir kegiatan pemusnahan alat atau perangkat hasil penertiban yang sebelumnya telah dilaksanakan. Kami akan melaksanakan di tanggal 30 Mei 2023. Dan tentunya kegiatan-kegiatan tersebut disupport oleh tim kami, tim media sosialnya Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Manado. Ada banyak talenta-talenta muda di situ yang melakukan juga sosial eksperimen di beberapa titik, dan keseluruhan dari sosial eksperimen ini tentunya mendukung sebagai sarana diseminasi informasi tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi yang sesuai peruntukan. Mungkin itu yang gambaran awalnya, Bu. Jadi dari tahapan-tahapan itu untuk sebagai indikator ataupun sebagai penunjang demi tertibnya penggunaan frekuensi radio di Sulawesi Utara ya Pak Idul. Ya, betul. Kemudian siapa saja yang terlibat di dalam kegiatan ini Pak Idul? Kalau saya rinci lagi mungkin lagi ya. Kalau kegiatan sosialisasi sendiri ada beberapa unsur yang kami libatkan. Yang pertama tentunya instansi pusat kami di Direktorat Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, dari 2 buah direktorat, yaitu Direktorat Pengendalian dan Direktorat Operasi. Tentunya sebagai sumber informasi bagi atau narahubung terkait kegiatan sosialisasi yang lebih berfokus kepada pengguna dari instansi-instansi pemerintah. Oke. Jadi terlebih khusus lagi di Dinas Bergerak Darat. Jadi yang menjadi fokus kami pada kegiatan kali ini karena masih seperti yang Pak Lukas sampaikan, masih banyak malah pengguna-pengguna spektrum frekuensi yang belum memiliki izin ataupun memiliki izin tapi penggunaannya masih tidak sesuai peruntukan. Oke, jadi itu yang terlibat nanti. Itu yang sosialisasi, Bu. Kalau target, untuk kegiatan lain misalnya pemusnahan dan penertiban, itu tentunya melibatkan unsur hukum lainnya, karena kami bergerak tentunya berdasarkan landasan hukum, salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan penetapan Perpu sendiri, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Jadi sudah ditetapkan, Bu. Masih fresh, baru-baru ditetapkan bahwa dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 maka merupakan payung hukum dari Perpu yang sebelumnya Perpu menjadi tetap menjadi undang-undang, dan tentunya membahas tentang cipta kerja. Oke. Jadi dasar hukumnya di situ melibatkan beberapa stakeholder di bidang hukum, antara lain mungkin Pengadilan Negeri, Korwas PPNS, Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara. Mungkin itu, Bu. Itu pihak-pihak yang akan terlibat nanti di serangkaian kegiatan yang seperti Pak Idul sebutkan sebelumnya ya Pak? Iya. Nah kemudian bisakah Pak bagian informasi yang menjadi target dari pelaksanaan penertiban ini? Kalau dari Pak Lukas seperti apa? Baik, sebenarnya untuk penertiban ini seharusnya itu ditujukan kepada setiap pengguna frekuensi yang tidak memiliki izin.
Namun pada tahapan-tahapan penertiban ini kami atau sudah ditetapkan dalam penertiban ada pembagian dinas-dinas yang akan dituju untuk dilakukan penertiban. Nah, jadi untuk tahun ini atau penertiban pertama ini dinas penyiaran. Oke, dinas. Nah, mungkin juga kalau memang kita temukan lagi, kalau memang bisa kami melakukan penertiban ke yang lain, ya kita melihat di lapangan seperti apa nanti. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi yang untuk saat ini yang seperti Pak Lukas jelaskan tadi, nanti di kegiatan lain di dinas lain ya Pak? Ya. Nah, sekarang dari sekian yang diharapkan dari upaya dari Balmond Manado sendiri, bentuk persiapan, kemudian tahapan-tahapan ini, harapan apa yang ingin dicapai dari keseluruhan kegiatan ini, khususnya yang ada di Sulawesi Utara terkait penggunaan spektrum frekuensi radio? Dari Pak Lukas seperti apa? Kita tahu bahwa frekuensi radio ini dia tidak mempunyai batasan, artinya pancarannya tidak mempunyai batasan, di mana ketika kita menggunakan frekuensi itu dia akan kemana-mana, bahkan menembus ke seluruh penjuru dunia. Nah, oleh karena itu frekuensi ini perlu diatur. Nah, diatur oleh pemerintah. Nah, dengan upaya-upaya agar semua atau setiap pengguna frekuensi itu tertib, kita mau melakukan upaya-upaya, di mana kita salah satu adalah dengan bentuk sosialisasi yang kita akan buat. Tapi sebelum sosialisasi pun kami sudah melakukan pendekatan secara persuasif, atau setiap kali kegiatan yang kita lakukan kita melakukan sosialisasi juga terhadap setiap pengguna frekuensi radio. Jadi dengan diharapkan lebih bergemingnya sosialisasi ini, diharapkan kepada semua pengguna frekuensi atau setiap masyarakat yang ingin memiliki izin frekuensi atau menggunakan frekuensi radio bisa dengan tertib. Nah, dengan setelah mengetahui apa sih ketika saya menggunakan frekuensi radio, apa sih aturan-aturan atau tatanan yang harus dipenuhi, sehingga akhir daripada itu pengguna frekuensi itu selalu tertib frekuensi dan tertib administrasi. Oke. Tertib kata kunci bagi para pengguna masyarakat. Dari Ibu sendiri seperti apa? Harapannya sih seperti yang Pak Lukas sampaikan, bahwa dengan adanya serangkaian kegiatan yang kita set sedemikian rupa supaya teman-teman pengguna spektrum frekuensi radio maupun perangkat telekomunikasi itu banyak yang lebih sadar, mengetahui bahwa penggunaan itu tidak serta-merta harus dengan membeli perangkat sudah bisa menggunakan frekuensi, karena memang harus ada regulator yang memberikan batasan-batasan dalam hal ini. Makanya kami sebagai instansi yang memang diberikan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di bidang spektrum frekuensi radio maupun perangkat telekomunikasi, sangat berharap angka ataupun pengguna yang melakukan pancaran tidak sesuai peruntukan, tanpa izin, tidak sesuai parameter teknis, itu semua bisa lebih tertib. Jadi kami memahami juga bahwa keinginan masyarakat untuk menggunakan perangkat itu besar, tapi di sisi lain harus dikendalikan karena diberikan batasan supaya mereka tidak saling mengganggu yang akhirnya juga merugikan pengguna yang lain, utamanya di pengguna-pengguna yang lebih sensitif dan memang harus kita lindungi.
misalnya di band penerbangan, di radar, maupun pengguna-pengguna telekomunikasi yang lainnya, misalnya seluler. Jadi itu yang menjadi fokus kami juga. Oke, itu harapan. Kenapa penting sekali dilaksanakan kegiatan dalam hal ini diambil tema Sulawesi Utara Tertib Frekuensi Radio. Iya. Kemudian adakah yang hal akhir yang bisa atau closing statement dari bapak-bapak dengan harapan seperti tadi yang sudah Pak Lukas dan Pak Seidul sampaikan sebagai mungkin refreshment, sebagai pengingat kembali pembahasan kita saat ini kepada sahabat-sahabat frekuensi yang ada di Sulawesi Utara. Untuk masyarakat Sulawesi Utara, mari jo orang pakai frekuensi dengan baik dan benar. Jadi Pak Idul seperti apa? Mari untuk masyarakat Sulawesi Utara tentunya juga mari menggunakan spektrum frekuensi radio yang tepat, sesuai peruntukan, sesuai parameter teknis, sehingga tidak ada lagi saling interference, saling mengganggu, dengan berizin yang tepat. Oke, terima kasih Bapak-bapak, Pak Lukas dan Pak Idul informasinya untuk para sahabat frekuensi radio. Nah, untuk tambahan informasi, Balmond Manado punya loket yang untuk lebih dekat ke pengguna, yaitu ada di Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kota Manado. Itu ada di sekitar Manado Town Square atau di Boulevard. Jadi Bapak Ibu yang bisa datang di situ untuk mengurus izin. Nah, terima kasih kembali lagi Pak Lukas dan Pak Idul untuk waktunya bagi podcast Balmond Manado. Torang jaga frekuensi, Balmond Manado bisa. Terima kasih. Terima kasih. Tuh, 2, 3, yeay.